Akhirnya semua masalah ini menguntungkan aku. Aku harus menunggu beberapa malam. Dan besok aku akan segera memiliki segalanya. Saat wanita itu terjaga dari tidurnya, dia pasti akan menyesali apa yang sudah dia lakukan. Dan aku harus pergi untuk mengucapkan selamat malam sekarang. Kasihan sekali dia. Dia tidak tahu kalau dia akan terusir dari rumah ini. Halo? Pragya, kau sudah bicara dengan pengacara itu ya? Bagaimana katanya? Ibu benar-benar khawatir dengan keadaan Abi. Ibu jangan khawatir ya. Aku belum bicara dengan pengacara, tapi aku punya beberapa bukti yang kuat. Ini akan membantu membuktikan dia tidak bersalah. Terima kasih Tuhan, ini berita bagus. Ibu khawatir sekali. Ibu tidak tahu apa yang akan terjadi pada Abi. Tolong katakan, Nak. Katakan apa buktinya. Katakan pada ibu sekarang, Nak. Ayo katakan. Sebenarnya aku pergi menemui petugas itu. Dia mengulangi seluruh cerita untuk mengejek Kubu. Dia mengulangi cerita bagaimana dia menghasut Abi untuk bisa melawan para petugas. Dan dia bercerita bagaimana merencanakannya. Ibu tahu, aku merekam semuanya di ponsel Kubu. Besok aku akan bertemu dengan komisaris polisi dan memutar video ini di depan semua orang. Lalu, dia akan terbukti tidak bersalah dan dia akan dibebaskan. Ya Tuhan, kalau dia menunjukkan bukti itu pada semua orang, dia akan membebaskan Abi dan itu akan membuat Abi terkesan. Bagaimana kalau Abi berhenti membencinya? Tidak, aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Aku tidak akan membiarkan dia berhasil. Tidak. Tidak ada yang akan menyakitimu. Aku tidak berpikir aku akan bisa tidur malam ini karena memikirkanmu. Alia, ayo bangun. Bangun, Alia, bangun. Cepat, ayo bangun. Ada apa? Aku mau tidur. Aku belum tidur sejak kemarin. Alia, bangun. Aku punya berita buruk untukmu. Kau tidak akan merasa mengantuk setelah kau dengarkan Sudahlah, aku. apapun itu katakan besok saja. Alia, ayo bangun. Alia, aku punya kabar buruk untukmu. Untuk kita, untuk kita. Tahu apa sih masalahmu? Kenapa kau selalu datang untuk masalah kecil? Tangani saja sendiri. Aku mau tidur. Ya sudah, tidur sampai pagi. Jangan mengeluh padaku kalau Pragya bisa membebaskan Abi besok. Biar saja. Terserah. Tunggu. Dia memang tidak peduli. Tapi aku tidak bisa membiarkan Pragya pergi untuk Abi. Kalau cuma memberi nasihat itu memang sangat mudah. Tapi kalau berpikir seperti aku sulit sekali. Ayah bilang aku harus membawa Raj jalan-jalan keluar kota. Tapi bagaimana aku melakukannya? Baru mau bilang saja. Dia tidak mau dengarkan aku bicara. Selama menikah saja, dia tidak pernah jalan-jalan. Dia selalu bilang kalau jalan-jalan itu hanyalah buang-buang uang percuma. Sayang. Lebih baik digunakan untuk hal yang berguna. Itu yang dia pikirkan. Itu membuat aku pusing. Aku tidak tahu harus bilang apa. Raj, ada masalah apa? Wajahmu pucat. Apa yang terjadi, Raj? Apa yang salah dengan orang-orang? Orang tidak keberatan mengkritik sistem. Mereka bahkan tidak berpikir bahwa mereka merusak sistem. Aku tidak ingin menerima suap, tapi aku dipaksa untuk melakukannya. Negara ini akan seperti binatang. Kacau sekali. Raj, lupakan saja ya. Kenapa kau mengkhawatirkan tentang orang-orang yang tidak peduli pada negara mereka? Orang-orang seperti itu tidak berubah dan juga tidak bisa dibicarakan dengan orang lain. Orang-orang itu tidak akan berubah, jadi kau tidak usah khawatir. Dia tidak akan mengubah apapun. Kau tidak usah khawatir. Iya, kau benar sekali. Kenapa aku harus mengkhawatirkan orang-orang seperti itu? Biarkan saja mereka melakukannya. Raj, ada yang mau aku katakan padamu. Ya, katakan saja. Tunggu dulu. Aku harap kau tidak menginginkan uang jika kau membiarkan aku memperingatkanmu. Aku sudah kesal, aku mungkin mulai berteriak-teriak. Kemudian kau akan menuduhku berkelahi. Kalau tidak dibahas malam ini, juga tidak apa-apa. Suasana hatinya sedang tidak baik. Nanti dia malah memarahiku. Sebaiknya besok saja. Kau akan bicara?
Tidak jadi, Raj. Ini bukanlah hal yang penting. Aku lelah. Sudah, lupakan saja semuanya. Aku mau mandi dan mau tidur. Kau kalau mau makan saja sendiri, ambil di meja. Ya? Apa? Maaf ya. Tadi aku bingung karena melihatmu juga bingung. Jadi kalau bicara keluar begitu saja. Tapi sebenarnya aku akan merapikan semuanya untukmu. Ya? Berani sekali dia. Dia tidur dengan menggunakan bantal kesukaan Abi. Nanti kalau Abi kembali, aku akan mengatakan padanya. Aku harus menyimpan video ini dan kuhapus rekaman penting dari HP-nya. Teleponku? Apa yang kau lakukan di ruang Abi jam segini? Aku kesini karena tadi Pragya memanggilku. Dia marah tentang Abi. Jadi aku harus bisa menenangkan hatinya. Dia baik. Dia peduli pada Abi. Saat Abi tidak ada, dia mengurus istrinya. Jujur, ini sangat langka. Hanya beberapa saat lagi. Kemudian dia akan langsung dibebaskan. Selamat datang, Abi. Terima kasih, Pak. Aku ucapkan selamat datang. Ya. Hai. Hei, ada apa ini? Kau juga di sini? Apa yang kau lihat? Kondisiku atau penderitaanku? Oke, akan aku beritahu bahwa kondisiku saat ini baik-baik saja. Dan aku sudah bebas. Aku dipenjara karena sakit hatimu, tapi Tanu sudah memberikan jaminan kepadaku karena dia sangat mencintaiku. Ya, Tanu. Itulah yang dia lakukan padaku. Dia membuatku dibebaskan dari penjara. Dan tidak sepertimu. Kau pembohong dengan niat jahat. Tuan Abi, kami memerlukan tanda tanganmu. Tidak masalah. Permisi. Tanu membebaskannya. Tapi bagaimana? Kau mau tahu caranya? Dengarkan aku baik-baik. Mungkin kau bisa melakukan trik sulap, tapi aku jauh lebih pintar darimu. Kau tidak cukup pintar untuk mengumpulkan bukti yang meringankan Abi. Tapi aku jauh lebih pintar dan aku punya buktinya.
kau tidak punya video itu lagi. Aku ada. Di ponselku, aku sudah menyimpannya. Jadi kau mencurinya dari ponselku. Aku tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Tapi kau yang mengajarkan aku bagaimana cara mencuri barang-barang. Kau sudah memisahkan aku dan Abi. Aku mencuri bukti itu darimu demi Abi. Setelah ini, aku akan mendapatkan Abi kembali padaku. Kau tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Apa aku jatuh cinta pada Abi sekarang? Kenapa kau tidak mampu membebaskan dia? Kita pergi, Abi? Ya tentu, kita pergi. Terima kasih Pak, terima kasih atas semuanya. Aku pergi ya. Ayo silakan. Dadah. Kenapa aku katakan pada Tanu bahwa dia tidak bisa memisahkan Abi dan aku? Apa aku benar-benar memiliki perasaan untuk Abi? Mahabaleswar. Siapa yang sudah memberimu ide itu? Aku, Raj. Aku hanya mengamati Amir Khan dalam film Gulam. Iya, Gulam. Kau tahu kan dia bintang utamanya? Aku mau ke Kandala. Aku yakin kau pasti mau pergi ke sana denganku. Kau mau kan, Raj, pergi ke Kandala denganku? Aku senang kau tidak melihat Dilwale Dulhaniye Lijayenge. Dalam film itu pasangannya membawa pergi untuk sebuah tur di Eropa. Kau akan memintaku untuk membawamu ke Eropa nanti? Hanya karena nama tokoh protagonisnya itu Raj, bukan berarti kau bisa bandingkan dirimu dengan dia. Aku memintamu untuk pergi ke sana, bukannya dia. Tapi aku mau pergi denganmu. Mitali, kau tahu kan kalau aku tidak punya... Aku tahu kau akan mengatakan itu. Kau tidak punya uang, sayang uang dibuang-buang. Aku sudah bosan mendengar itu, Raj. Sudah bosan. Coba lihat ini. Keliling dunia. Untuk memenangkan kontes ini, aku memenangkan kupon ini untuk sebuah resort di Mahabaleswar. Maksudku perjalanan dan akomodasinya semuanya gratis. Dan aku sudah berhasil memecahkan semua masalahmu kan? Jadi kau hanya perlu mengajukan cuti di kantormu dan kau tidak boleh melihat berita. Berita? Berita apa yang kau katakan? Maksudku kau harus pergi jauh dari masalah keluarga. Kau mengatakan sesuatu tentang berita? Berita apa? Aku tidak mengatakan itu. Terserah TV mau menyiarkan berita apa. Ataupun koran akan mengadakan berita apa. Aku tidak peduli. Yang penting kita jalan-jalan saja. Kita berdua bisa jalan-jalan. Bagaimana, Raj? Aku tidak bisa pergi. Kenapa begitu? Diwali berada di sudut. Aku punya banyak pekerjaan yang tertunda. Jika aku tidak menyelesaikannya, aku akan dipecat. Dan kau juga tidak akan mendapatkan uang lagi dariku. Aku tidak mau uang. Aku hanya ingin menikmati liburanku seminggu bersamamu. Aku ingin berdua denganmu, Raj, itu saja. Sebenarnya, kau harus berhenti melihat film sekarang. Semakin lebih kau menonton film, semakin kau akan menyesal. Aku akan membawamu ke Candi Mahalaksmi di Diwali. Jadi kau bisa melupakan Mahabaleswar. Apa? Raj? Candi Mahalaksmi? Artinya aku harus banyak berdoa. Katakan Abi, kenapa polisi sampai menangkapmu? Lalu kenapa mereka membebaskanmu? Kami dengar kau berkelahi dengan petugas. Apa karena itu mereka menangkapmu? Tidak, temanku. Aku tidak bersalah.
Petugas itu dan bawahannya yang salah. Aku punya saksi, aku juga punya bukti. Mereka ingin menghancurkan aula yang tidak penting itu. Dan mereka juga ingin membunuhku. Hari ini aku akan memberitahu semua orang melalui media bahwa petugas kota dan bawahannya sudah melakukan korup. Mereka hanya ingin membuat masalah keluarga yang tidak bersalah dan... Aku hanya membantu keluarga yang tidak bersalah. Tapi kemudian aku ditangkap. Padahal banyak sekali keluarga yang membutuhkan bantuan. Jadi aku akan minta pada pemerintah untuk mengambil tindakan yang tegas pada petugas itu. Permisi. Kau mungkin sakit hati padaku, tapi aku tidak akan melakukan hal yang salah. Karena aku akan melawan sistem korupsi. Aku memang membantumu dan masih banyak lagi keluarga lain yang membutuhkan bantuan. Para penggemarku juga tahu bahwa aku adalah orang baik. Tidak pernah berbuat salah. Jadi aku tidak akan pernah mengkhianati mereka sedikit pun. Ya, tapi sayangnya aku sudah mengkhianatiku berkali-kali. Tidak peduli betapa marahnya kau denganku, tapi aku tidak akan pernah berhenti untuk menghormatimu. Dia satu-satunya yang layak aku cintai. Dia kumpulkan bukti yang meringankan aku, kemudian aku dibebaskan. Dia layak mendapatkan pelukan dariku. Abi, cucuku sayang. Kau baik-baik saja. Segera setelah membaca berita, kami segera pulang. Bagaimana hal ini bisa terjadi, Nak? Kau tidak dalam kesulitan? Nenek, sudahlah. Jangan khawatir. Lupakan semua yang terjadi. Lagi pula, aku baik-baik saja sekarang, Nek. Tapi sayang, bagaimana ini bisa terjadi? Katakan, kau tidak mabuk saat mengemudikan? Tidak, Nenek. Aku tidak mabuk kok. Sebenarnya, keluarga Pragya mendapatkan kesulitan. Dan aku pergi untuk membantu mereka. Tapi sayangnya tidak berjalan dengan lancar. Mereka menangkapku dengan tuduhan palsu, Nek. Jadi kau pergi untuk membantu keluarga Pragya? Nenek, mereka kan keluarga kita juga. Kalian dengar itu? Sekarang kalian tahu kan? Iya, aku mendengar dan juga melihatnya. Walaupun mereka menikah belum 1 tahun, tapi aku melihatnya mereka saling mencintai. Buktinya, dia membebaskanmu. Maksudnya apa ya? Apa kau lupa? Besok adalah Karwa Chauth. Kau bebas sekarang berkat doa dari istrimu itu. Percaya atau tidak, kalau seorang istri mencintai suaminya, maka Tuhan akan menjawab doa-doanya. Nenek, kapan Nenek sampai? Aku tidak bisa bilang. Betapa bahagianya aku, Pragya. Kalian berdua sudah membantu satu sama lain. Itu membuktikan kalau kalian sangat mencintai satu sama lain. Wanita akan berpuasa untuk berdoa bagi suami mereka besok. Dan hari ini, kau sudah menyelamatkan suamimu dari masalah. Kau memang istri yang baik, Pragya. Padahal aku yang membantu Abi. Tapi semua orang memuji Pragya. Aku akan memberitahu semua orang. Kalau mereka sudah memuji orang yang salah, Abi itu keluar penjara karena bantuanku, karena aku. Mereka harus tahu. Apa yang kau lakukan? Oh tidak, aku pikir kau harus pergi dan memberitahu nenek semuanya. Kalau nenek syok, Abi tidak akan bicara denganmu lagi. Kemudian kau bisa hidup dengan itu. Tanu, apa itu yang kau mau? Kau akan mengamati Karwa Chauth pertama besok. Aku akan memberitahumu
bagaimana melaksanakan puasa, Karwa Chaut dan berdoa untuk keselamatan suamimu. Ya, Nenek, aku akan melakukan seperti yang nenek katakan. Aku mau mandi. baiklah kalau begitu kita mulai persiapannya. Besok adalah Karwa Chaut. Kita punya banyak pekerjaan. Karena ini adalah Karwa Chaut pertama cucu menantuku. Aku akan mengadakan perayaan yang akan kau ingat seumur hidupmu.